Shalom semuanya, kembali lagi bersama Ronald Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami belajar menjadi keluarga Allah, bukan karena hubungan darah, juga bukan karena kekerabatan, namun karena kasih-Mu dan karena baptisan dalam nama-Mu. Kami diikat menjadi keluarga Allah, keluarga surgawi yang Tuhan kehendaki. Engkau sebagai pusat pertumbuhan dan perubahan menuju pada kesempurnaan ragawi dan rohani. Tolonglah kami agar selalu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Amin. Dalam pertemuan hari ini, kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu bab 9, Praktik Keadilan di Indonesia. Bab 10, Menerapkan keadilan bagi semua insan. Bab 11, Damai sejahtera menurut Alkitab. Bab 12, Kabar baik di tengah kehidupan bangsa dan negara. Dan bab 13, Menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Mari kita simak pertanyaan berikut ini. Jelaskan prinsip keadilan apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius pasal 20 ayat 1-16. Perhatikan bahwa sang pengusaha memberlakukan baik prinsip keadilan maupun prinsip kasih karunia. Apa yang layak diterima seseorang, itulah yang diberikannya. Ini berlaku kepada para pekerja yang mulai bekerja dari pagi hari. Para pekerja ini bisa menuntut andai kata sang pengusaha tidak memenuhi bayaran sedinar seperti yang sudah disepakati sejak awal. Namun, pada pekerja yang datang paling terakhir, yang berlaku adalah prinsip kasih karunia.
Pemberian berdasarkan kasih karunia adalah pemberian yang tergantung kepada kemurahan hati si pemberi. Dalam hal ini, kita selaku orang yang menerima kasih karunia tidak bisa menuntut agar si pemberi memberikan apa yang kita harapkan. Kita adalah pihak yang pasif, hanya menerima saja apa yang diberikan, karena yang aktif justru adalah pemberi kasih karunia. Posisi ini berbeda dengan yang menerima keadilan. Diperlakukan adil adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan, karena itu merupakan hak yang harus kita terima. Pertanyaan berikutnya. Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyajikan pemahaman yang utuh tentang keadilan. Jelaskan bagaimana perspektif Kristiani menerapkan keadilan bagi semua insan menurut Kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Keadilan ekologis justru mengangkat derajat manusia yang memang diberikan tugas istimewa oleh Tuhan untuk bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya dan menguasai binatang. Kejadian pasal 1 ayat 28. Perspektif Kristiani melihat bumi sebagai sesuatu yang dikuduskan, dan manusia barulah berharga bila memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan mereka yang termarginalkan dan miskin. Perspektif ilmiah memperhitungkan bahwa bumi dan sumber dayanya adalah terbatas. Terdapat saling ketergantungan dan keterhubungan antara sistem yang satu dengan yang lain. Dan karena itu manusia harus memberikan kegiatannya dengan bijaksana dan hati-hati. Memperhatikan keadilan bagi semua insan ternyata memerlukan pemahaman tentang bagaimana memelihara bumi agar tetap menjadi tempat tinggal yang memadai bagi sekian generasi ke depan. Kesejahteraan Israel berkaitan erat dengan ketaatan hidup mereka kepada Allah dan perintah-perintahnya. Jelaskan bagaimana kita menyimpulkan damai sejahtera Allah berdasarkan kitab Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 31. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 31, kita menemukan janji Tuhan Yesus untuk memberikan damai-Nya kepada kita. Janji ini diucapkannya menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus sadar bahwa sebentar lagi Ia akan meninggalkan dunia dan murid-muridnya. Karena itu Ia menjanjikan roh penghibur yang akan menyertai para murid dan semua orang yang percaya. Tugas roh ini adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 26. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan tidak lain adalah mengasihi Dia, yang harus kita buktikan lewat ketaatan untuk menuruti firman-Nya. Ayat 23-24. Ketaatan kita itulah yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Ayat 28. Pertanyaan berikutnya. Jelaskan bagaimana penjelasan damai sejahtera berdasarkan kitab Yeremia pasal 7 ayat 3-7. Dalam Yeremia pasal 7 ayat 3-7, Nabi Yeremia menyampaikan peringatan Allah. Berdasarkan teguran Allah ini, kita dapat menyimpulkan bagaimana cara hidup bangsa Yehuda pada waktu itu. Orang-orang yang lemah dan tak berdaya ditindas orang asing, anak yatim dan para janda. Keadilan diputarbalikkan, orang yang tak bersalah dibunuh, dan seterusnya. Allah menjatuhkan hukumannya atas bangsa Yehuda. Negara mereka diserang oleh Babel dan runtuh. Rakyatnya dibuang ke negeri pembuangan di Babel. Semua ini terjadi karena para pemimpin tidak memberikan teladan tentang hidup berdasarkan firman Allah dalam membawakan damai dan keadilan bagi rakyatnya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini. Keluargaku adalah berkat ilahi. Engkau telah menjaga keluargaku sampai kini. Firman dan anugerah-Mu kiranya dapat kami hayati. Isilah hidup remaja kami melalui kehendak ilahi. Ajarilah keluarga kami dapat saling mendukung dan mengasihi sebagaimana Engkau kehendaki. Amin.